Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, pada video ini kita akan membahas mengenai induksi elektromagnetik. Materi ini adalah materi IPA untuk kelas 9 semester 2. Ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Dari mana listrik berasal? Kehidupan modern tidak bisa lepas dari energi listrik. Energi listrik digunakan untuk menyalakan alat-alat listrik yang kita gunakan sehari-hari, misalnya TV, lampu, handphone, dan sebagainya. Listrik berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan generator sebagai pembangkit listrik. Generator ini mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Air yang mengalir memutar generator dan listrik mulai dihasilkan. Bagaimana bisa gerakan air ini mampu menghasilkan listrik? Berikut penjelasannya. Sebuah pembangkit listrik yang mampu menghasilkan listrik dari gerakan itu karena ada peristiwa induksi elektromagnetik. Nah, apa induksi elektromagnetik itu? Nah, secara sederhana, induksi elektromagnetik adalah arus listrik yang dihasilkan dari perubahan medan magnet. Nah, untuk membuktikan hal ini, dulu ada seorang ilmuwan bernama Michael Faraday yang melakukan sebuah percobaan yang dikenal dengan percobaan Faraday. Nah, gimana percobaannya? Sangat sederhana, berikut penjelasannya. Bermula dari penemuan Michael Faraday yang melakukan percobaan sederhana. Ya, memang percobaan sederhana, tapi mampu mengubah peradaban dunia. Atas penemuannya ini, Michael Faraday dijuluki dengan Bapak Listrik. Apa yang dilakukan Faraday cukuplah sederhana. Mula-mula, batang magnet digerakkan di sekitar kumparan dan ternyata timbul arus listrik. Mengapa? Saat magnet digerakkan, elektron pada kumparan ikut bergerak dan menghasilkan arus listrik. Ketika gerakan magnet melambat, arus listrik yang dihasilkan juga semakin kecil. Dan jika magnet diam, ternyata tidak ada arus yang mengalir. Dengan menggerakkan magnet di sekitar kumparan, itu artinya merubah jumlah garis gaya magnet. Nah, perubahan jumlah garis gaya magnet ini mampu menggerakkan elektron-elektron pada kumparan sehingga dihasilkan arus listrik. Jadi, kesimpulan dari percobaan Faraday ini adalah perubahan jumlah garis gaya magnet menimbulkan arus listrik. Besarnya tegangan yang ditimbulkan disebut GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Nah, besarnya GGL induksi ini dipengaruhi oleh kecepatan gerak magnet. Semakin cepat magnet, maka GGL induksinya akan semakin besar. Kemudian besarnya medan magnet atau kekuatan magnet. Semakin kuat magnetnya, GGL induksinya juga akan semakin besar. Kemudian jumlah lilitan kawat atau lilitan kumparannya. Makin banyak lilitannya, maka GGL induksi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Di awal video tadi kita sudah bercerita mengenai generator, yaitu alat yang dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Sebuah generator terdiri atas magnet, kemudian ada kumparan yang berputar di sekitar magnet, dan ada dua cincin.
Nah, kumparan yang berputar di sekitar magnet ini mampu menghasilkan GGL induksi ya, karena ada perubahan garis-garis gaya magnetnya. Jadi tidak selalu magnet yang berputar, tapi bisa juga kumparannya yang berputar. Nah, kumparan ini bisa berputar, ini mengandalkan dari energi potensial air. Ya, jadi air yang bisa memutar turbin dan memutar kumparan generator ini. Atau bisa juga dengan memakai angin ya, bisa angin, bisa air, atau mungkin bisa uap juga ya. Nah, generator ini menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC. Selanjutnya adalah generator DC. Nah, pada dasarnya generator AC maupun DC ini sama ya. Jadi ada magnet, kemudian ada kumparan yang berputar. Bedanya terletak pada cincinnya. Kalau generator DC ini hanya mempunyai satu cincin yang berbelah seperti ini, ya. Kemudian arus yang dihasilkan ini adalah arus searah, jadi nggak bolak-balik seperti generator AC tadi. Jadi seperti ini generatornya, arus yang dihasilkan adalah arus listrik searah. Mungkin kalian pernah menjumpai sepeda yang ada lampunya. Nah, nyala dari lampu sepeda ini, listriknya bersumber dari dinamo sepeda. Nah, dinamo sepeda ini sebenarnya adalah generator juga, tapi ukurannya lebih kecil. Ya, kira-kira seukuran ini ya. Jadi, dinamo ini ditempelkan di dekat roda sepeda. Ketika rodanya bergerak, maka kepala dari dinamo ini berputar, kemudian memutar magnet maupun kumparan yang ada di dalam dinamo ini, sehingga menghasilkan arus listrik yang bisa menyalakan lampu. Nah, ketika sepeda dikayuh, maka lampunya menyala. Semakin cepat sepeda dikayuh, maka nyala lampu akan semakin terang, karena arus yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, jadi pada prinsipnya dinamo sepeda itu sama seperti generator, cuma hanya ukurannya saja yang kecil ya.